Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat digital. Saat ini kami berada di ruang Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli. Selamat siang Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, kabar baik. Iya, baik. Ini kita melihat sesuai dengan peraturan dari Bupati Toli-Toli nomor 28 tahun 2022 tentang kedudukan kemudian tata kerja dinas daerah, dan secara struktur organisasi bisa Ibu uraikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan. Ya, terima kasih. Sesuai dengan peraturan Perbub Bupati nomor 18 tahun 2022 dari tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan itu kita dulu merujuk ke visi misi dulu. Baik. Visi misi Bupati yang mana kita ketahui bahwa visi Kabupaten Toli-Toli adalah terwujudnya Toli-Toli sebagai kabupaten mandiri dan sejahtera dalam pemerintahan yang amanah, responsif dan bermasyarakat. Nah, dari visi tersebut terurai dari beberapa misi yang mana kalau untuk Dinas Ketahanan Pangan itu keterkaitannya kepada misi yang keempat. Baik. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar pertanian, perkebunan dan perikanan. Ya. Jadi dia sudah include di kegiatan itu. Jadi dasar kami menjalankan tugas dan fungsi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan itu kita berdasarkan arahan kebijakan dan strategi Badan Ketahanan Pangan Bapanas. Ya. Jadi di situ kita diarahkan arah kebijakannya yaitu meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 aspek. Baik. Yang pertama yaitu aspek ketersediaan pangan, yang kedua yaitu kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, yang ketiga yaitu menjamin pemanfaatan pangan. Jadi kita berdasarkan arah kebijakan strategi dari Badan Ketahanan Pangan. Kemudian kita uraikan ke visi misi Pak Bupati. Kemudian kita masuk ke program yang tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan. Ya, baik. Untuk kondisi dari ketahanan pangan yang ada di 10 kecamatan, bagaimana mengantisipasi dari kerawanan pangan? Seperti di 10 kecamatan. Karena kita di sini kan ada 3 bidang yang menangani program ketahanan pangan, yaitu pertama yaitu program pengolahan sumber daya ekonomi, kedaulatan dan kemandirian pangan. Yang tadi Ibu tanyakan itu berkaitan dengan itu. Dan yang kedua yaitu program peningkatan diversifikasi ketahanan pangan masyarakat. Kemudian program kerawanan pangan, dan keempat program pengawasan keamanan pangan. Jadi yang berkaitan dengan pertanyaan tadi masalah ketahanan pangan masyarakat dan ketahanan pangan pemerintah. Nah, jadi yang kita kelola di sini ketahanan pangan pemerintah kita bekerjasama dengan Bulog. Jadi selama ini kita bekerjasama itu ditujukan untuk rawan pangan, daerah-daerah rawan pangan, daerah-daerah kena bencana alam, dampak bencana alam. Sedangkan kerawanan yang satu yang masyarakat itu kita intervensi pada program kegiatan penyediaan lumbung pangan dan rantai jemur. Nah, itu salah satu mempertahamkan ketahanan pangan di tingkat seluruh kecamatan. Di 10 kecamatan seperti itu. Program yang berkelanjutan sampai saat ini masih berjalan untuk beberapa kecamatan. Untuk program berkelanjutan ini ada berapa kelompok tani
itu 6 kelompok. Ya, 6 kelompok. Jadi 6 kelompok. Jadi itu berada di Kecamatan Bawolan, ya. Ogodede, Basidondo, ya. Kecamatan Galang. Ya, ada 6 kecamatan seperti itu. Dalam satu kelompok itu terdiri dari berapa orang itu? Itu setiap kelompok itu terdiri dari 20 sampai 25 orang. 25 orang. Iya, dari 25 kakak. Gitu. Oke, baik. Baik, Bu Kadis, tentunya ini ada beberapa kelompok kira-kira dari Dinas Ketahanan Pangan, bantuan apa saja yang sudah disalurkan sejauh ini? Jadi ada beberapa program bantuan yang kami berikan. Itu kita berikan dana. Baik. Itu langsung ke rekening. Jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan tugasnya hanya memberikan pembinaan, Baik. yang membelanjakan, Ya. kita mendampingi kelompok untuk membelanjakan yang sesuai juknis yang diberikan. Untuk dananya sendiri apakah per kelompok atau perorangan? Itu per kelompok. Iya. Nah, jadi atas nama rekening kelompok, Baik. maka dana itu dikuncurkan ke anggota-anggotanya. Iya, ke anggotanya masing-masing, begitu ya. Dan kita melihat ini masalah stunting ini merupakan masalah yang menjadi perhatian khusus ya, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kira-kira untuk Dinas Ketahanan Pangan sendiri sejauh mana peran dalam rangka percepatan penurunan stunting dalam konteks penanganan gizi seperti itu? Kalau untuk penurunan percepatan stunting itu memang dinas kami merupakan salah satu dinas yang harus bertanggung jawab dalam menurunkan stunting ini. Jadi yang sudah kita laksanakan adalah salah satunya yaitu memperdayakan kelompok-kelompok tani untuk memanfaatkan pekarangannya dengan menanam sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi di setiap kelompok ada stunting, di situ kita membentuk suatu kelompok, supaya nanti apabila kelompok itu panen, dia bisa manfaatkan hasil tanamannya itu untuk yang berdampak stunting dan dia pakai sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan dari keluarganya. Baik. Dan demikian bincang-bincang kami bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli. Tentunya harapan ke depan ini agar bisa berkolaborasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli untuk kegiatan pengembangan ketahanan pangan yang akan datang. Saya Risdawati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.